ada banyak sekali kesempatan, ada banyak sekali ruang untuk terlibat dalam upaya-upaya memperjuangkan hak sipil, dan sekecil apapun partisipasi teman-teman akan sangat berharga sekali daripada tidak memikirkan itu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Isu soal ruang sipil selalu menjadi hal yang menarik nih kalau misalnya kita kulik gitu Sobat TCID, especially buat kaum muda zaman sekarang begitu ya. Kalau misalnya kita buka X atau buka Instagram atau buka TikTok, kita bisa ngeliat banget gitu. Kalau sebenarnya anak-anak muda Indonesia sekarang tuh aktif untuk menyuarakan opini mereka dan juga sikap politiknya mereka. Tapi ada satu hal yang menarik juga begitu. Banyak anak muda yang ternyata selain berani, somehow ngerasa insecure sama ruang sipil yang ada sekarang. Dan kemarin sempat buka sebuah research dan juga sebuah report gitu ya. Shout out buat teman-teman generasi Melek Politik dan juga Yayasan Partisipasi Muda gitu. Ada sebuah report yang emang lumayan menarik buat ngulik soal hal ini. Dan ya, kayaknya kan ini jadi makanan quote unquote sehari-hari kita di sosial media gitu ya. So for this episode di Suara Akademia kali ini kita bakal ngebahas soal penyempitan ruang sipil kaum muda Indonesia. Apakah ini adalah tanda dari kemunduran demokrasi atau mungkin sebenarnya there's something hal yang nggak ketahuan gitu di publik. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Muhammad Fajar dan Mas Rahardika Utama gitu ya. Mereka berdua adalah peneliti dari temuan ini gitu dan mereka berdua bagian dari IFAR. So yeah, welcome guys, Mas Fajar dan Mas Dika di podcast ini. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, mungkin pertanyaanku ke Mas Dika dulu nih Mas. Kalau kita ngomongin soal istilah ruang sipil kan sering banget muncul di diskusi yang ada gitu ya, especially soal demokrasi gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu kali Mas Dika, makna ruang sipil bagi pemuda Indonesia sekarang tuh apa sih Mas? Terima kasih Mas Syarif untuk waktunya buat kami untuk berbagi hasil temuan riset ini dengan support dari teman-teman di Gerakan Melek Politik dan juga Yayasan Partisipasi Muda. Dan di survei yang kami lakukan ini dari anak muda yang kami survei dan kami tanyakan pendapatnya, sebenarnya yang paling banyak disebut secara spesifik mengenai isu ruang sipil ketika ditanya apa sih ruang sipil menurut kalian? Jawaban mereka adalah kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Ini di 24,5% responden, semuanya sepakat hal tersebut. Dan peringkat dua, definisi yang mereka ajukan adalah bahwa ruang sipil mengenai kebebasan mengkritik dan menyampaikan pendapat, baik melalui online maupun offline. Ini di sekitar 21,7%. Dan eh, definisi lain yang juga mereka percaya bahwa ruang sipil menurut anak muda adalah ketika peran negara dalam melindungi hak-hak dasar mereka, yaitu sekitar 20,8%. Tapi yang menarik adalah anak muda sebenarnya punya pemahaman yang cukup luas range-nya tentang apa itu ruang sipil. Hampir setengah responden, yaitu sekitar 45,7%, mereka bilang bahwa semua definisi yang tadi disebut mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, berekspresi, kebebasan mengkritik, menyampaikan pendapat, peran negara dalam melindungi hak-hak dasar, adanya ruang diskusi dan perbedaan pendapat, bahkan juga ruang fisik untuk bikin kegiatan sosial budaya, mereka semuanya bilang bahwa itu adalah ruang sipil gitu. Jadi teman-teman muda ini mereka nggak punya definisi yang tunggal mengenai apa itu ruang sipil. Jadi buat mereka ini semacam ekosistem tempat kebebasan, perlindungan, dan partisipasi bisa hidup barengan gitu, Mas Syarif. Kalau dirangkum sih, anak muda sekarang buat mereka ruang sipil itu bukan cuma soal tempat bicara soal politik, tapi juga soal tadi kebebasan untuk menjadi diri sendiri dan didengar mungkin ya. Mereka ingin ada ruang yang aman buat mengekspresikan pandangan mereka, menyuarakan kritik mereka, dan membangun sesuatu bareng-bareng gitu. Baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Intinya sih mungkin ruang sipil adalah ruang demokrasi yang mereka alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan konsep yang jauh dari kehidupan mereka. Mungkin dari saya itu, Mas Fajar mungkin bisa nambahin nih. Ya, terima kasih Dik, untuk tadi pemaparan data kuantitatifnya ya.
Saya mungkin nambahin dari sisi penelitian kualitatifnya ya. Jadi penelitian kualitatifnya itu kami mewawancarai sekitar 100 orang aktivis dari organisasi masyarakat sipil dan lintas sektor. Jadi ini orang-orang yang memang sehari-hari berhadapan langsung dengan, kita asumsikan berhadapan langsung dengan penyempitan ruang sipil di Indonesia. Nah, asumsinya kan kalau mereka sehari-hari berhadapan dengan penyempitan ruang sipil, harusnya mereka punya suara yang tunggal ya. Mereka mungkin frustasi dan mereka mungkin ingin mengkritik soal penyempitan ruang sipil ini gitu. Nah, tapi penelitian wawancara kami itu justru memperlihatkan bahwa sebenarnya terdapat variasi juga gitu di antara aktivis masyarakat sipil, terutama untuk menghadapi penyempitan ruang sipil ini gitu. Di satu sisi ada yang melihat kalau memang benar bahwa situasinya sudah tidak aman dan mereka menerjemahkan itu menjadi kehati-hatian dalam kegiatan-kegiatan mereka berorganisasi dan memperjuangkan agenda mereka. Tapi di saat yang sama, ini menariknya juga ada teman-teman yang justru merasa bahwa sebenarnya situasi aman-aman aja gitu untuk organisasi mereka. Uh, Mereka justru melihat bahwa mereka bisa melakukan kegiatan organisasinya sehari-hari secara bebas dan justru tidak ada itu, maksudnya citra-citra bahwa oh ini situasinya menjadi tidak aman. Jadi di dalam organisasi masyarakat sipil sendiri, di antara kalangan aktivis sendiri, ada keragaman pandangan juga gitu untuk melihat penyempitan ruang sipil ini sih, Mas. Oke, Mas Fajar, mungkin pertanyaan berikutnya adalah soal penyempitan ruang sipil gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari riset ini dan di konteks Indonesia, maksudnya gimana tuh ruang sipil yang menyempit tuh Mas? Mungkin banyak orang yang tadi kan bingung gitu ya. Sebenarnya aman-aman aja kok buat berpendapat gitu. Eh, let's say gue nge-tweet di X gitu ya, nge-post apapun di X, nggak kenapa-napa tuh gitu. Mau ngomongin hal-hal yang bahkan sifatnya assault, apa ya, kayak insulting pun juga aman-aman aja. Tapi banyak juga yang berpendapat bahwa ruang sipilnya nyempit tahu. Konteks di Indonesia gimana sih sebenarnya ruang sipil yang menyempit ini? Ya, jadi kalau kita bicara proses penyempitan ruang sipil itu sendiri ya, kalau kita bicara dari literatur yang sudah ada gitu tentang penyempitan ruang sipil yang sebagian juga membahas tentang Indonesia, sebenarnya kita bicara beberapa proses yang apa ya, yang tumpang tindih gitu. Pertama itu kita mungkin melihat bahwa ada penyempitan ruang sipil yang memang dipicu oleh keinginan dari elit politik untuk memperbesar kekuasaannya gitu. Jadi mereka ingin misalnya tidak hanya berkuasa dalam 2 periode, tapi dalam 3 periode dengan cara menabrak batasan-batasan yang sudah dibuat di dalam institusi demokrasi gitu. Misalnya, seperti misalnya memanipulasi pemilu, menggunakan sumber daya negara untuk pemenangan diri, sebagainya. Nah, penyebab lainnya itu, layer berikutnya itu sebenarnya adalah institusi-institusi demokrasi yang sebenarnya tidak dibangun secara serius. Jadi saat elit politik ini memiliki ambisi untuk memperbesar kekuasaannya, institusi-institusi demokrasi ini tidak cukup kuat dalam meredam ambisi elit politik. Jadi di satu sisi ada keinginan elit politik membesar kekuasaannya, tapi di sisi lain sebenarnya institusi-institusi demokrasinya tidak cukup kuat untuk menahan ambisi-ambisi ini gitu. Misalnya kita punya sistem peradilan yang tidak cukup kuat karena mungkin terlalu banyak korupsi di dalamnya gitu. Kita misalnya tidak punya sistem peradilan yang tidak cukup kuat menahan ambisi-ambisi ini karena misalnya ada kolusi antara hakim-hakimnya dengan para elit politik gitu. Nah, itu layer keduanya tuh yang membuat proses penyempitan ruang sipil ini menjadi apa menjadi mungkin gitu. Nah, tapi di saat yang sama ini layer ketiganya kita juga bicara soal masyarakat sipil yang sebenarnya tidak memanfaatkan waktu sebelum penyempitan ruang sipil ini terjadi, terutama untuk membangun kapasitasnya melawan penyempitan ruang sipil. Jadi ada berbagai macam layer ini yang semuanya berkombinasi untuk berkontribusi terhadap penyempitan ruang sipil.
Itu proses yang rumit, tapi semua hal ini kalau kami lihat terjadi gitu untuk berkontribusi dalam penyempitan ruang sipil. Mungkin Dika ingin Ya, menambahkan. saya tambahin ya, Mas Syarif, kalau boleh dari poinnya Mas Fajar. Ya. Eh, di dari sisi lain sebenarnya juga penyempitan ruang sipil juga bisa terjadi karena kinerja pemerintah yang gagal dalam memenuhi janji-janji demokrasi ya. Banyak politisi terpilih misalnya dengan janji memperbaiki kesejahteraan rakyat misalnya, tapi setelah berkuasa mereka jauh lebih sibuk mengamankan posisi politik dan kepentingan koalisi seperti yang mungkin tadi juga disebut oleh Mas Fajar. Akibatnya masyarakat termasuk teman-teman muda ini kehilangan kepercayaan dan juga ada kekecewaan publik terhadap politik formal yang makin besar. Dalam situasi ini muncul dua efek sih kalau menurut kami. Di satu sisi masyarakat bisa saja makin apatis, tapi di sisi lain juga muncul tekanan bagi negara untuk menekan gerakan kritis agar stabilitasnya tetap terjaga. Kalau lihat dari data kuantitatifnya di survei, anak muda ini mereka menganggap bahwa ini nyata banget dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berdasarkan apa yang mereka sampaikan, lebih dari 70 responden loh mengaku bahwa mereka merasa nggak aman ketika menyampaikan pendapat, terutama di media sosial, seperti yang tadi juga dikulik oleh Mas Syarif. Hmm. Sekitar 35% mengatakan bahwa mereka takut mengalami intimidasi atau pelecehan ketika ikut aksi damai, physically. Hmm. Banyak yang merasa negara nggak cukup melindungi mereka saat bersuara, apalagi ketika kritik diarahkan pada pejabat-pejabat publik. Jadi penyempitan ruang sipil nggak hanya berarti larangan formal, tapi juga termanifestasi dalam rasa takut yang membuat orang memilih untuk justru diam. Namun juga penting dicatat sih menurut saya bahwa itu belum berarti kita sudah sampai pada titik kritis yang nggak ada sama sekali kebebasan gitu. Ini belum belum pada titik krisis total kebebasan berpendapat. Masih ada banyak ruang perlawanan yang tumbuh di berbagai bentuk. Anak muda justru menjadi kelompok yang paling kreatif menurut kami dalam menjaga ruang sipil ini tetap hidup, yaitu melalui komunitas mereka, melalui media-media alternatif, gerakan sosial digital, atau inisiatif-inisiatif berbasis kampus dan lingkungan sekitar mereka. Hmm. Mereka menegaskan bahwa ruang sipil yang sehat itu di dalam survei yang kami sampaikan, ruang sipil yang sehat buat mereka harus menjamin tiga hal nih. Kebebasan untuk mengekspresikan opini secara terbuka, hak untuk berkumpul dan berorganisasi tanpa rasa takut, dan perlindungan negara dari ancaman diskriminasi dan kekerasan. Jadi kalau kita melihat tiga hal ini makin nggak ada di lingkungan kita sehari-hari, berarti eh, itulah di saat dimana kita bisa mengukur bahwa ada ruang sipil yang makin menyempit. Sebagian besar anak muda juga menambahkan bahwa akses terhadap informasi dan sumber daya itu sangat penting. Tanpa itu anak muda jadi agak sulit ya terlibat dalam gerakan gerakan sipil yang bermakna banget. Mereka tidak hanya ingin bebas berbicara, tapi juga ingin didengar dan punya kesempatan untuk ikut membuat kebijakan. Jadi, kalau ditanya apakah Indonesia sedang menuju krisis kebebasan berpendapat, jawabannya mungkin belum sepenuhnya. Tapi tanda-tandanya sudah makin jelas nih, Mas Syarif. Oke. Kita sedang berada di fase kritis, di mana arah demokrasi ini bisa maju atau juga bisa mundur, tergantung bagaimana masyarakat, terutama generasi muda menanggapinya. Kalau ruang sipil terus dipersempit tanpa ada perlawanan, maka demokrasi akan kehilangan nafasnya. Tapi kalau anak muda tetap bersuara, terus berorganisasi dan menuntut akuntabilitas dengan cara-cara kreatif dan damai, maka ruang sipil ini bisa tumbuh lagi, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Karena pada akhirnya, demokrasi bukan cuma tentang sistem politik, tapi tentang keberanian warga untuk terus berbicara dan memperjuangkan ruangnya sendiri, termasuk buat anak-anak muda. Jadi Oke. mungkin saya akan pause di sana. Mas Dika, artinya kan memang sebenarnya anak-anak muda yang teman-teman IFAR teliti itu kan sebenarnya udah paham gitu ya. There's a sign bahwa ruang apa namanya ruang sipil itu tuh ada ancaman untuk jadi semakin sempit atau mungkin pahit-pahitnya worst situationsnya adalah dihilangkan gitu ya. Bener-bener nggak ada gitu. Ada sign buat ada tanda-tandanya ini gitu. Kita bisa masuk ke area situ tuh dan lumayan menarik ketika tadi nyebutin angka kuantitatifnya gitu Mas Dika bahwa anak muda ada yang takut gitu sama situasi Hmm. sekarang untuk menyuarakan pendapatnya. Correct me if I'm wrong gitu ya. Kayaknya kalau nggak salah tuh ada sekitar 70-an persen, 73,9 anak muda tuh takut menyuarakan pendapat mereka
di media sosial gitu. Padahal sosial media kan dengan anonimitas dan lain-lain seharusnya tuh orang jadi makin gak takut. Gini ya, Hmm. what factors nih yang bikin mereka tuh akhirnya takut ya, mungkin Mas Dika sama Mas Fajar? Apakah mungkin takut doxly-nya ketahuan, domisilinya ketahuan kah, takut di doxing kah, atau apa gitu? Saya coba jawab dulu ya Mas Heeh. Fajar, nanti bisa Mas Fajar tambahin. Benar Mas Syarif, dari laporan yang kami buat di survei ini, hampir 3/4 ya dari teman-teman yang kami survei, dari ada sekitar 505 orang yang kami survei, dan sekitar 74% memang mengaku takut menyuarakan pendapat di media sosial. Dan angka ini eh, besar sekali dan cukup Yap. mengkhawatirkan. Dan kalau kita pikir-pikir, media sosial ini harusnya jadi tempat paling bebas kan untuk berbagi pikiran, untuk berekspresi. Tapi buat banyak anak muda sekarang, justru disitulah mereka yang paling harus berhati-hati. Rasa takut ini muncul dari banyak arah. Yang pertama dan paling kuat adalah ketakutan terhadap hukum sebenarnya. Mhm. Banyak anak muda udah aware, tahu bahwa pasal-pasal di Undang-Undang ITE misalnya masih loh bisa digunakan untuk menjerat siapapun. Komentar atau unggahan yang bernada kritik sering dianggap menghina, mencemarkan nama baik, atau bahkan menyebarkan kebencian. Mereka sudah melihat kasus-kasusnya, dan itu banyak sekali sudah terjadi. Sudah tahu bahwa orang bisa dipanggil polisi hanya karena postingan di Twitter atau Instagram. Jadi wajar kalau banyak mereka yang memilih menahan diri dan memilih bermain aman dan melanggengkan rasa takut tersebut. Tapi bukan cuma hukum nih yang menakutkan. Dunia digital kita sendiri juga makin keras nih. Banyak anak muda mengalami serangan pribadi ketika berbicara tentang isu-isu kritis atau isu-isu yang sensitif. Seperti yang tadi Mas Syarif sebutkan, ada yang dilecehkan, ada yang datanya dibocorkan, doxing, ada yang dibanjiri komentar-komentar kebencian. Buat sebagian, terutama buat teman-teman yang berlatar belakang dari kelompok minoritas, resiko-resiko ini lebih berat. Mereka tidak hanya menghadapi debat-debat ide secara substansial, tapi juga serangan terhadap identitas mereka. Dalam situasi seperti ini, diam sering terasa lebih aman daripada berbicara. Dan ini adalah paradoks, karena justru teman-teman yang berasal dari kelompok yang termarginalkan inilah yang suaranya harus yang paling didengar. Tapi juga mereka adalah orang-orang yang paling menghadapi resiko yang lebih besar ketika mendapat perlawanan di dunia media sosial. Dan masalahnya lagi, ketika intimidasi ini terjadi di ruang-ruang online, negara jarang benar-benar hadir sebagai pelindung. Banyak anak muda merasa sendirian nih. Mereka nggak tahu harus lapor ke siapa. Dan kadang merasa percuma nggak sih lapor, karena yang muncul justru rasa diawasi, bukan dilindungi. Beberapa aktivis muda bahkan bilang di laporan kami dari interview yang dilakukan Mas Fajar dan tim, bahwa negara lebih sering hadir sebagai pengontrol daripada penjaga kebebasan. Dan ketika aparat ikut campur dalam urusan ekspresi publik, sulit nih bagi siapapun untuk merasa aman berbicara jujur dan terbuka. Selain itu, ada tekanan sosial yang halus juga, tapi kuat. Di kampus, di tempat kerja, bahkan di lingkaran pertemanan. Menyuarakan pendapat sering dianggap beresiko. Orang bisa dicap terlalu politis lah, terlalu vokal, hanya karena mereka berani mengutarakan pandangan mereka. Dalam budaya yang masih menilai harmoni di atas perbedaan, kejujuran kadang dianggap mengganggu ketenangan. Jadi rasa takut itu nggak hanya datang dari hukum, tapi juga bisa datang dari kebiasaan sosial yang belum siap nih menerima perbedaan pandangan secara terbuka, khususnya dari teman-teman yang punya pengalaman yang jauh berbeda dibandingkan pengalaman masyarakat pada umumnya. Mas Fajar mungkin bisa nambahin nih. Mungkin sedikit aja ya Mas, dari yang tadi Dika udah sempat utarakan. Jadi semua yang Dika bicarakan tadi sih itu relevan dan benar itu ya. Maksudnya perilaku rezim yang semakin lama semakin restriktif gitu terhadap kebebasan berekspresi itu menimbulkan ketakutan bagi anak muda gitu. Ya walaupun mungkin organisasi mereka bukan organisasi yang ditarget ya oleh represi rezim, tapi saat misalnya mungkin mereka membaca berita bahwa lawannya itu organisasinya lagi diserang, akun media sosial dihack dan didoxing dan sebagainya, itu tidak mungkin
tidak menimbulkan efek apa-apa gitu. Paling tidak itu membuat uh, mereka itu akan cukup khawatir dalam mengambil langkah-langkah yang mereka butuhkan untuk mendorong agenda-agenda organisasi mereka gitu. Nah, tapi mungkin apa ya, cahaya terangnya itu adalah bahwa terlepas dari semua ketakutan-ketakutan itu, terutama teman-teman aktivis anak muda, mereka tetap berusaha berinovasi gitu dengan berbagai macam cara untuk memperjuangkan agenda mereka. Mereka tetap berusaha untuk misalnya menyelenggarakan diskusi, memutar film, membuat berbagai macam diskusi online atau offline gitu untuk mendiskusikan hal-hal ini. Dan hal-hal itu bisa jadi merupakan sebuah budaya atau apa ya, strategi yang penting untuk memulai sebuah perlawanan terhadap penyempitan ruang kebebasan sipil. I see. So artinya gini nih, di balik ketakutan yang besar banget ya, 70-an% itu kan benar-benar kayak kalau ibarat voting itu udah anonymous decisions nih gitu. Artinya bisa secara kasar diomong apa namanya, kita ambil keputusan bahwa banyak sorry, bukan banyak anak muda. Mayoritas anak muda takut bersuara di sosial media gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi biasanya di balik ketakutan tuh ada aja nih kelompok-kelompok atau mungkin banyak yang cari cara-cara baru untuk mengutarakan pendapatnya gitu ya. Kalau let's say berargumen di Instagram, TikTok atau sosial media, oke mungkin potensi di ban, dicari orangnya itu tuh bisa bikin takut, tapi biasanya nemu cara baru lagi. Nah, dari hasil riset ini nih, Mas Dika, Mas Fajar, apakah akhirnya ada kecenderungan gitu anak-anak muda itu tuh mencari cara-cara baru, or mereka justru malah kayak ya udahlah kita stop berhenti bersuara aja deh gitu. Oh, gantiin aku dulu ya, Mbak, kali Nah, ini. sok. Oke. Nah, kalau dari uh, at least dari wawancara kualitatifnya ya terhadap teman-teman aktivis itu, kita ngelihat paling ya itu ada dua strategi besar gitu ya, yang menurut informan kami itu perlu untuk melawan penyempitan ruang sipil. Pertama itu memperluas basis dukungan, terutama di kalangan anak muda sendiri, dan kedua ya tetap melawan lewat protes-protes jalanan. Nah, eh, dua strategi ini itu strategi yang kerap apa ya kerap ada di gerakan sosial, mudah diucapkan tapi selalu sulit untuk dilakukan, terutama untuk yang pertama. Tapi dua strategi ini tuh cukup penting untuk dilakukan karena memang eh, sumber daya atau sumber kekuatan dari gerakan sosial itu adalah orang gitu, jumlah orang yang banyak gitu. Makanya mungkin teman-teman aktivis itu berusaha memperluas basis dukungannya, terutama di kalangan anak muda gitu, dan melawan lewat protes-protes jalanan. Nah, di luar dua strategi utama itu, sebenarnya banyak anak muda juga yang berusaha mengubah caranya, misalnya mencari bentuk-bentuk ekspresi yang lebih aman, lebih halus, atau lebih strategis. Ada yang menulis lewat karya seni, mengekspresikannya lewat musik dan film-film pendek. Ada juga yang berusaha menyuarakan kritik-kritik mereka lewat humor di media sosial. Atau ada juga yang masih berusaha untuk memilih jalur kolaborasi dengan pemerintah atau lembaga lain agar pesannya tetap bisa tersampaikan, tapi tanpa konfrontasi langsung. Jadi sebenarnya ketakutan itu tidak selalu mematikan suara anak-anak muda. Ia bisa jadi semacam titik balik gitu, terutama untuk anak muda menavigasi batasan-batasan apa yang bisa dilewati, menimbang-nimbang resiko, dan menemukan ruang baru yang masih bisa mereka jaga. Sebagian dari mereka mungkin akan mundur sejenak, tapi sebagian lain justru memanfaatkan tekanan itu untuk bereksperimen dengan cara-cara baru dalam berbicara dan berorganisasi. Nah, dengan kata lain, kita melihatnya rasa takut dan kreativitas itu kini berjalan beriringan gitu. Dalam situasi di mana ruang sipil terasa menyempit, yang kita lihat tuh bukan hanya ya keheningan, tapi juga bentuk-bentuk baru dari keberanian. Kadang suaranya tidak sekeras dulu, tapi tetap ada, tetap bergerak, dan tetap mencari cara untuk didengar.
Mungkin Dika ingin menambahkan? Aku nambahin dikit aja sih, Mas Syarif. Bener yang dibilang Mas Fajar. Kalau ada satu sumber daya yang berlimpah di kalangan teman-teman muda itu kreativitasnya gitu. Hmm. Ada banyak sekali cara yang teman-teman lakukan, sudah lakukan untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus menyerang langsung gitu misalnya. Jadi eh, pasti teman-teman juga familiar gitu dengan banyak misalnya teman-teman stand up comedy, mereka juga terlibat dalam menyuarakan kegelisahan mereka mengenai ruang sipil, tapi dengan cara-cara yang sangat kreatif. Dan juga nggak itu seperti yang tadi Mas Fajar bilang, ada yang bikin film, ada yang bikin eh, event-event yang bisa mendorong teman-teman muda untuk berkumpul dan berekspresi. Ada banyak sekali bentuk kreativitas dan yang kami lihat sih kreativitas itu gak ada padam-padamnya gitu. Jadi kudos buat teman-teman yang aktif bergerak di dalam bentuk apapun, dalam ekspresi apapun, online, offline, eh, everything counts. Ya, menarik. Bisa dianggap artinya em, apa ya? Anak-anak muda tuh can find their own way, kalaupun memang ruang sipilnya menyempit gitu ya. Kreativitas mereka itu justru jadi bensin untuk ngedobrak atau mengobati masa-masa kritis ini ya, Mas Fajar dan juga Mas Dika ya, kalau ngeliat situasinya. Dan kalau kita berbicara soal kreativitas yang sudah ada, tapi juga kondisi realnya, kondisi ruang sipil yang memang semakin menyempit gitu. Kalau kita berbicara support nih, buat anak muda di luar sana, buat bisa tetap aktif tuh support apa yang kira-kira mereka butuhin nih, Mas Fajar, Mas Dika? Ya, mungkin saya bisa mulai dulu kali. Nah, dalam situasi ruang sipil yang semakin menyempit sekarang, at least dari wawancara kami ya, informan kami itu mengidentifikasi kalau mereka membutuhkan jaminan terhadap ruang kebebasan sipil, uh, terutama dukungan untuk menjamin bahwa ekosistem digital yang aman, inklusif, dan relevan itu tetap ada gitu, sehingga mereka punya platform untuk berinteraksi. Nah, temuan riset kami juga menunjukkan bahwa tadi mungkin dikit sudah sempat menyinggung, lebih dari 80% anak muda Indonesia itu aktif di dunia digital setiap hari, baik di WhatsApp, Instagram, atau TikTok. Nah, artinya ruang digital itu kini menjadi arena utama gitu untuk partisipasi anak muda. Tapi karena di ruang itu pula mereka paling sering mengalami intimidasi dan pengawasan, bentuk dukungan yang dibutuhkan tuh bukan sekedar ajakan untuk bersuara aja, tapi juga ada semacam perlindungan, pendampingan, dan strategi komunikasi yang lebih efektif dan efisien gitu untuk mendorong agenda-agenda mereka di ruang digital. Anak muda itu perlu ruang aman untuk berekspresi. Banyak dari mereka ingin terlibat dalam diskusi isu sosial politik, tapi masih takut karena risiko hukum dan serangan cyber. Dukungan itu bisa berupa misalnya penyediaan platform yang anonim dan terenkripsi, forum-forum diskusi yang dimoderasi dengan adil juga bisa memfasilitasi anak-anak muda untuk menyuarakan agenda mereka. Nah, mereka sendiri sebenarnya juga perlu dibekali dengan literasi digital dan keamanan cyber agar mereka bisa lebih percaya diri dalam berpartisipasi tanpa takut partisipasi mereka disalahartikan atau direpresi gitu. Nah, kedua, sebenarnya mereka juga perlu dukungan platform ya untuk berjejaring dan berdialog secara setara. Riset kami memperlihatkan bahwa 63% anak muda itu rutin berdiskusi soal isu sosial dengan teman atau komunitasnya. Nah, angka itu sebenarnya bisa diperkuat dengan mendorong komunitas yang dipimpin oleh anak muda sendiri, di mana mereka bisa merasa aman untuk bertukar pandangan dan berkolaborasi dengan cara yang lebih bebas dan bisa saling percaya gitu di antara mereka. Saya kira itu sih dari Dika mungkin ingin menambahkan. Iya, lanjut dari eh, yang disampaikan Mas Fajar, dukungan komunikasi yang efektif dan adaptif itu penting. Pesan-pesan tentang hak sipil, kebebasan berekspresi, atau partisipasi publik sebaiknya disampaikan lewat format dan waktu yang sesuai dengan pola konsumsi media mereka. Misalnya,
video singkat dan infografis di Instagram, pesan suara atau video ringkas di WhatsApp, konten kreatif, tren edukatif di TikTok akan jadi format yang mungkin lebih digestible ya buat teman-teman anak muda. Karena dari survei yang kami buat pun mereka udah mulai meninggalkan bentuk-bentuk media yang eh, berbasis teks ya, misalnya Facebook atau Twitter, X. Mereka udah sebenarnya di generasi muda lebih milih yang ada visualnya gitu, seperti di Instagram dan juga TikTok. Kita juga melihat akhir pekan atau weekend jadi puncak aktivitas digital di kalangan teman-teman. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk meluncurkan kampanye-kampanye yang meaningful mengenai hak-hak sipil. Selanjutnya kolaborasi mungkin ya dengan tokoh influencer atau figur komunitas yang dipercaya oleh anak muda ini juga penting. Suara dari tokoh yang mereka kenal dan ikuti akan terasa lebih otentik mungkin ya daripada pesan yang datang dari institusi formal yang buat mereka masih sangat berjarak cukup jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Terakhir mungkin dukungan jangka panjang ya Mas Syarif. Dukungan jangka panjang harus memastikan bahwa anak muda itu bukan sekedar cuma penonton dalam demokrasi digital ini, tapi juga pelaku demokrasi yang dilindungi. Negara, masyarakat sipil, dan platform-platform digital yang ada perlu sebenarnya bekerja sama untuk mencegah upaya-upaya perundungan dan juga menindak pelanggaran privasi dan membuka akses yang lebih adil bagi partisipasi anak muda. Dengan kata lain, dalam kondisi ruang sipil yang kian menyempit, anak muda tidak cukup hanya diajak untuk berani saja nih. Mereka juga harus diperlengkapi, dilindungi, dan juga dipercaya. Karena ketika lingkungan digital mereka aman dan suportif, anak muda gak hanya akan tetap aktif, tapi juga bisa jadi sumber energi baru nih bagi demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Demikian sih poin saya. Menarik, menarik, menarik. Nah, em, kita coba berandai-andai gitu ya dengan support yang tadi udah direkomendasiin gitu, atau mungkin yang memang dibutuhin sama anak-anak muda, dan let's say Mas Dika sama Mas Fajar nih bisa membayangkan gitu situasi ideal ruang sipil untuk anak muda 10 tahun ke depan itu tuh bakal yang kayak gimana ya Mas ya? Dari Saya mungkin Mas Dika Mhm. atau mungkin Mas Fajar dulu gitu. Boleh saya mulai dulu kali ya Mas Boleh, Fajar boleh. ya. Sok, 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 silakan. Eh, Saya akan membayangkan sebagai ruang sipil 10 tahun ke depan ya. Saya akan membayangkannya sebagai ruang yang aman, terbuka, dan benar-benar hidup. Sebuah ruang di mana keberanian untuk berbicara tidak lagi dibatasi oleh rasa takut, dan ruang di mana perbedaan pandangan bukan alasan untuk saling menyerang, tapi kesempatan untuk belajar bersama. Mungkin terdengar utopis, tapi itu ya yang saya harapkan. Ruang sipil ideal itu akan yang saya bayangkan itu akan menggabungkan dunia digital dan dunia nyata secara sehat. Jadi, ruang sipil yang ideal itu menggabungkan dunia digital dan dunia nyata secara sehat. Anak muda masih akan aktif di platform-platform sosial media atau ruang-ruang baru yang juga mungkin akan muncul. Mungkin di kemudian hari kita punya platform sosial media lain yang membuat Iya. mereka semakin terhubung. Namun mereka nggak hanya sekedar sebagai pengguna pasif, tapi mereka akan jadi pencipta wacana, penggerak kampanye-kampanye, dan juga pengambil keputusan. Algoritma media sosial nggak lagi dikendalikan oleh kepentingan komersial atau politik, tapi diarahkan untuk memperkuat partisipasi publik, memperluas empati, dan menumbuhkan kesadaran sosial. Karena anak muda sekarang, 10 tahun lagi mereka akan menduduki posisi-posisi yang penting. Tapi di saat yang sama mereka mengalami nih, sebagai generasi, mereka terlibat juga secara digital. Dalam ruang sipil seperti itu, idealnya kebebasan berekspresi dilindungi oleh sistem yang adil dan transparan. Tidak ada lagi rasa takut dilaporkan karena berpendapat. Kritik dianggap sebagai bagian dari upaya mereka untuk menghidupi kebangsaan mereka, bukan sebagai ancaman bagi stabilitas. Pemerintah, lembaga publik, dan masyarakat sipil bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap suara muda, sekecil apapun, memiliki tempat untuk didengar. Jadi harapannya 10 tahun lagi, teman-teman yang mungkin pada saat itu tidak muda lagi, akan bisa berupaya bareng-bareng nih. Ketika mereka sudah menduduki posisi-posisi pengambil kebijakan, mereka bisa melibatkan teman-teman yang masih muda pada saat itu untuk bisa bersama-sama menghidupi ruang sipil ini. Idealnya anak muda juga memiliki akses yang setara ya terhadap informasi dan pengetahuan.
Literasi digital politik jadi bagian dari pendidikan dasar, sehingga generasi muda tumbuh dengan kemampuan berpikir kritis dan rasa tanggung jawab sosial. Mereka nggak mudah terjebak hoax misalnya, tidak gampang dimanipulasi, dan tahu cara berpartisipasi dengan cara yang konstruktif. Tapi yang paling penting, ruang sipil ideal itu mudah-mudahan terjadi 10 tahun ke depan adalah tempat di mana solidaritas lintas identitas dan juga lintas generasi bisa tumbuh bersama-sama nih. Anak muda, orang tua, dari kota besar, dari desa, dari Jawa, dari Papua, dari bagian manapun, dari berbagai latar belakang agama, gender, budaya, mereka bisa saling bertemu tanpa merasa harus menyeragamkan diri. Mereka bisa berpendapat tanpa kehilangan rasa hormat. Jadi 10 tahun dari sekarang, ruang sipil seperti ini seharusnya menjadi tempat di mana anak muda Indonesia nggak hanya bebas berbicara, tapi juga bebas untuk didengar. Tempat di mana ide-ide mereka nggak berhenti di unggahan medsos, tetapi mengalir menjadi kebijakan, gerakan, dan perubahan-perubahan yang nyata di sekeliling mereka. Ruang sipil ideal bukan sekedar ruang tanpa represi, tapi ruang yang memberi makna pada kebebasan itu sendiri. Tempat di mana teman-teman muda merasa bahwa partisipasi mereka benar-benar penting bagi masa depan negeri ini. Jadi mungkin sampai di situ. Mas Fajar mungkin menambahkan. Iya, mungkin Dika udah cukup komprehensif ya menjawab itu. Masih cuma nambahin dikit aja sih. Mungkin saya lebih ngeliatnya dari sisi gerakan anak muda ini sendiri ya. Kak, tadi kami kan sempat menyinggung bahwa sebenarnya kekuatan utama dari gerakan sosial itu kan adalah di soal jumlahnya ya. Jadi mungkin kondisi ideal yang bisa saya bayangkan gitu ya, 10 tahun ke depan itu mungkin ada koneksi yang lebih apa luas dan mendalam sebenarnya dengan komunitas-komunitas anak muda dan komunitas-komunitas kaum marginal lainnya dengan organisasi gerakan sosial gitu. Karena selama ini selalu persoalannya itu dari banyak kajian itu adalah sebenarnya keterputusan itu gitu. Keterputusan antara aktivis-aktivis yang bisa aja kebanyakan ada di urban dengan misalnya kelompok-kelompok marginal yang tidak selalu ada di urban gitu. Jadi kalau saya melihat kalau misalnya kita dalam 10 tahun ke depan itu bisa mempunyai keterhubungan itu ya antara aktivisme, antara aktivis-aktivis, organisasi mereka dan kelompok-kelompok marginal di Indonesia itu secara lebih mendalam, saya pikir itu udah jadi semacam apa ya modal dan kondisi yang cukup ideal gitu untuk apa ya mempertebal kekuatan masyarakat sipil dalam melawan pelemahan atau penyempitan ruang kebebasan sipil sih mas. Saya mungkin akhiri di situ deh, Oke. komentar saya. Nah, obrolan ini seru banget sih karena memang kalau ngeliat situasi Indonesia kan anak muda kayaknya bakal jadi apa ya mayoritas yang menduduki Indonesia gitu. Kita ada bonus demografi dan kalau kita tarik ke soal isu ruang sipil, kita ngomongin soal demokrasi, mereka bakal jadi apa ya yang megang kuncinya lah arah Indonesia ke depan in terms of politics. Dan riset ini tuh bisa ngebuka banyak apa ya perspektif gitu terkait bagaimana anak muda ngelihat ruang sipil dan juga hal-hal yang lain. So sebelum kita akhiri obrolan ini, mungkin dari Mas Fajar dan juga dari Mas Dika ada yang pengen disampaikan lagi kan terkait report yang mungkin belum sempat ke mention begitu. Dari Mas Fajar dulu kali ya. Iya, mungkin kalau bicara dari apa yang sudah kita temukan di lapangan ya, uh, ya penyempitan ruang sipil itu satu hal gitu. Itu proses yang memang sebagai aktivis gitu ya, mungkin kita harus selalu punya kewaspadaan itu gitu, karena kita nggak bisa menganggap misalnya elit politik itu adalah mereka adalah orang-orang yang baik yang nggak akan berusaha memperbesar kekuasaan mereka gitu. Nah itu kayaknya asumsi yang salah tuh. Asumsi yang menurut saya itu harus ada di dalam pikiran setiap aktivis itu adalah melihat bahwa elit-elit politik ini akan selalu berusaha memperbesar kekuasaan mereka. Jadi kita aktivis-aktivis ini harus selalu menyediakan atau mengantisipasi dengan cara memformulasikan berbagai macam strategi yang siap digunakan saat penyempitan ruang sipil itu muncul gitu atau terjadi gitu. Nah, saya akan mengulang poin yang tadi itu, keterhubungan
antara aktivis, organisasi gerakan, dan komunitas-komunitas marginal di Indonesia itu akan menjadi istilahnya apa ya, modal dasar untuk melawan penyempitan ruang sipil itu sih. Saya pikir itu sih ya kalau dari saya. Oke. Dari Mas Dika mungkin. Saya nggak akan nambahin banyak, Mas Syarif, karena eh, apa yang tadi kami sampaikan berdua mungkin mencakup sudah banyak sekali hal yang ada di laporan itu. Teman-teman bisa akses laporannya, open access, bisa di-download kapan saja di website Yayasan Partisipasi Muda, baik juga di Gerakan Melek Politik. Mungkin pesan saya adalah eh, buat teman-teman muda, ada banyak sekali kesempatan, ada banyak sekali ruang untuk terlibat dalam upaya-upaya memperjuangkan hak sipil, dan sekecil apapun partisipasi teman-teman akan sangat berharga sekali daripada tidak memikirkan itu sama sekali. Jadi teman-teman di Gerakan Melek Politik di Yayasan Partisipasi Muda punya banyak sekali program-program yang teman-teman bisa ikuti juga untuk terlibat. Atau bahkan kalau ada ruang-ruang untuk berkumpul di tempat yang paling dekat dengan kehidupan teman-teman sehari-hari, pakai itu untuk bersama-sama memproses apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Eh, ada memang rasa takut, ada rasa kekhawatiran dan lain sebagainya, tapi kekuatan ada ketika kita bersama-sama dan tidak memproses itu sendirian. So, kita jangan menutup diri untuk belajar hal baru, untuk terlibat, untuk memperjuangkan isu yang teman-teman ingin perjuangkan secara bersama-sama. Oke. Makasih, Mas Syarif. So ya, reportnya bisa langsung dicek aja di website teman-teman Yayasan Partisipasi Muda atau cek di akun Instagram Generasi Melek Politik dan ya dibaca aja. Itu bisa jauh lebih dalam gitu buat ngertiin apa yang sudah Mas Dika sama Mas Fajar teliti gitu ya. So that's it for this episode. Terima kasih Mas Dika, Mas Fajar juga dari Institute for Advanced Research ya yang udah gabung dan juga ngasih tahu penelitiannya buat kali ini. And it's a wrap for this episode Sobat Isi ID. Thank you so much for listening. Jangan lupa follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Jangan lupa follow juga akun sosial media kami di @conversationid. And I'll see you next episode Sobat Isi ID. Have a nice day and wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.